Nah, tahap improve untuk proses business process engineering itu adalah upaya kita di dalam mencari solusi yang terbaik berdasarkan kondisi dari proses bisnis kita. Marilah kita meninjau ya. Nah, jadi kita sudah pernah belajar untuk mapping, ingat kita membuat VSM, kita membuat SIPOC, kemudian kita kemarin sempat juga belajar measure dengan Pareto chart, dengan control chart, dengan X chart, ya, kemudian run chart, dan juga kita mencoba untuk melihat kinerja dari proses kita sebagai benchmark atau milestone awal. Nah, sekarang kita masuk ke yang merah ini, yaitu untuk improve. Sekarang ada berbagai tool, saya sudah tempatkan juga di CLS, ada berbagai tool yang nanti akan kita gunakan pada hari ini. Nah, jadi sekarang kita kembali mereview ya. Sebetulnya di dalam sebuah proses, itu pastinya kita akan ada 3 jenis pekerjaan. Yang pertama kita sebut customer value added work. Nah, berarti si langkah itu kita kerjakan untuk menambah value kepada customer. Misalnya kita membuat atau memproduksi produk atau jasa yang baik, ya. Nah, tentunya customer pasti mau ini, ya. Nah, tipe kedua adalah BVA atau business value added work. Nah, apa sih ini? Ini adalah berarti bisnis menginginkan ini. Contohnya kesesuaian, laporan, cek kredit, ya. Kemudian kita juga, ya pokoknya untuk kepentingan melindungi si entitas perusahaan. Ya, kalau misalnya kita pikirkan, ya pastinya misalnya kayak bank, kita nggak mau dong meminjamkan uang atau memberikan kredit kepada seseorang yang diragukan kemampuan untuk membayarnya. Nah, jadi berarti pada saat kita melakukan pengecekan si kredibilitas dari orang ini, berarti si langkah tersebut adalah BVA. Oke. Nah, tapi di antara 2 jenis pekerjaan ini ada satu yang sebetulnya kita betul-betul tidak ingin. Dan ini disebut waste. Waste ini adalah sesuatu yang bisa dibilang penghamburan gitu ya. Atau hal-hal yang kita memang nggak mau karena bisa menambah biaya, bisa menambah waktu pengerjaan, pokoknya membuat segala sesuatu menjadi tidak efisien. Nah, kita sadari bahwa hal sebetulnya selalu ada gitu ya, si 3 jenis pekerjaan ini dalam sebuah proses bisnis. Nah, kita lihat ya, waste itu sendiri sebetulnya bisa dibedakan di dalam 8 tipe ini. Ya. Yang pertama adalah defect. Kita singkat sebagai downtime ya, downtime supaya gampang ingatnya. Nah, downtime ini apa singkatannya? D adalah defect atau rework, berarti mendeteksi dan mengkoreksi kesalahan, membuat kita jadi tambah lama waktu pengerjaannya. Ya, misalnya kayak salah menghitung gitu ya, salah menghitung bon. Atau pemesanan di restoran, pesan nasi goreng seafood dibuatinya nasi goreng ikan asin, misalnya begitu. Itu adalah sesuatu yang kemudian harus di-rework. Ya. Bisa juga kalau memang ini produksinya adalah misalnya produksi bolpen, tapi dalam satu langkah somehow lupa dicap si bolpennya. Nah, ini berarti sama juga ini defect dan rework. Oke. Yang kedua adalah O, overproduction. Waste jenis ini itu berarti si proses bisnis itu menghasilkan sesuatu terlalu banyak, terlalu cepat. Padahal permintaan dari produk atau jasa tersebut itu sebetulnya tidak mencukupi untuk bisa menghabiskan produksi itu. Dan oleh karena itu nanti pasti dampaknya adalah tidak ya terbuang-buang lah gitu. Misalnya gini, kalau kita di restoran buat masak sayur kebanyakan, padahal udah tahu sayurnya akan basi kalau lewat sehari. Nah, berarti ada satu kesalahan, yaitu
prediksi dari apa yang harus diproduksi tidak betul. Itu. Nah, sama juga kalau misalnya kita, kalau saya ngebayangin misalnya gini, kayak pabrik popok gitu ya. Pabrik popok juga sama. Dia kan harusnya bisa mengukur production-nya, kebutuhannya berapa, dia produce berapa. Supaya apa? Supaya nggak numpuk. Ya, masih mending gitu ya kalau popok ada waktu, dia waktu hidupnya agak lama. Nah, kalau misalnya kayak makanan yang tadi itu tidak lama waktu hidupnya. Jadi akhirnya bisa efek terbuang. Oke. Yang ketiga di waste adalah waiting. Ya. Waiting maksudnya gimana? Bisa menunggu informasi, bisa menunggu materi, bisa menunggu orang. Waiting itu adalah bentuk waste di mana kita menjadi idle dan menunggu-nunggu. Kapan gitu ya baru bertanya-tanya ya. Jadi sebagai contoh misalnya kalau kalian anggap aja kalian mengajukan kredit ke bank ya. Tapi terus kok lama ya kayak enggak ke proses-proses pada udah sebulan. Nah, gitu. Jadi di situ ada waktu waiting yang terasa begitu lama. Kalau misalnya kalian di bank juga pada saat kalian antri gitu ya, pasti kalian ada waktu harus nunggu. Kalau nunggunya kelamaan, wah ini berarti kita seringkali juga merasa, oh ini mungkin tidak normal. Ya, saya jadi ingat saya pernah ke PVJ, nggak tahu kenapa hari itu teh ada apa ya, saya lupa. Kayaknya di Jalan Sukajadinya lagi macet banget. Untuk keluar dari gedung PVJ parkir, itu saya butuh waktu sekitar 2 jam. Maksudnya mobilnya ngantri nggak maju-maju ya, sampai saya nggak kuat, udah 1,5 jam pikir-pikir udah deh masuk lagi aja gitu ya, soalnya saking nggak tahu kenapa what is going on gitu ya. Tapi di situ ada sesuatu waste, yaitu kita waiting. Oke. Yang keempat adalah N, yaitu non-utilized resource. Nah kalau yang ini itu justru adalah sumber daya yang tidak terpakai. Jadi misalnya sayang nih, kita punya pegawai pinter-pinter, kita punya karyawan yang ahli, malah kita bertanya kepada yang tidak ahli atau kita hire orang lain, malah tidak dimanfaatkan. Oh sayang sekali, ya. Atau bisa juga itu berarti mengabaikan satu ide yang dimiliki oleh salah satu karyawan, padahal idenya bagus tapi diabaikan, itu bisa. Ya. Yang kelima adalah T, transportation. Nah, transportation itu berarti apa? Pergerakan materi atau produk. Jadi misalnya kalau kita ngebayangnya gini nih, kamu punya warehouse ya, anggap aja kamu warehouse-nya di Bandung. Oke. Nah, tapi toko-toko kamu itu ada di Sukabumi, ada di Tasikmalaya, ada di Cirebon, ada di Semarang ya. Nah, pada saat kamu mengirimkan barang itu dari warehouse kita di Bandung ke kota-kota cabang, akan ada waktu transportasi yang terbuang. Nah, itu tentunya saya contoh yang lumayan ekstrim ya, karena kan berarti butuh beberapa hari ya buat kirim. Sebetulnya yang disebut transportation itu bisa juga yang begitu sederhana. Misalnya kita berada dalam satu gedung, ya, berada dalam satu gedung, tapi departemen A dan departemen B letaknya 3 lantai yang berbeda, misalnya begitu. Ya, untuk mengirimkan dari lantai A ke ke unit A ke unit B membutuhkan waktu 15 menit misalnya. Oke ya. Nah, itu pun kita boleh sebut sebagai waste dari transportation. Anggap aja ngirim surat gitu ya. Nah, berarti sebetulnya ada solusinya kan? Yaitu apa? Yaitu ya, contohnya kita pakai sistem informasi aja. Nggak usah kirim-kirim surat secara fisik. Kita bisa langsung pakai email. Di-scan email, misalnya contohnya itu. Oke, jadi itu salah satu transportasi itu bisa, yang seperti saya bilang ya, bisa benar jauh kayak tadi gitu ya, atau bisa juga ya dalam konteks sebetulnya kecil gitu. Tetap aja ada transportation time yang terbuang karena perpindahan barang atau produk itu. Yang berikutnya adalah inventory. Nah, kalau inventory itu berarti kita punya materi atau informasi terlalu banyak dari yang dibutuhkan.
Nah, ini pun problem ya. Jadi misalnya seperti saya pernah kejadian gitu ya. Saya mau memproduksi makanan untuk usaha saya. Saya membeli bahan kebanyakan. Mestinya saya beli daging sapi misalnya 5 kilo, karena harganya lagi murah saya beli 8 kilo. Nah, padahal dengan membeli seperti itu, si inventory saya kelebihan kan 3 kilo. Nah, tinggal si 3 kilo ini mau diapain gitu ya. Akhirnya saya bekuin dulu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, berarti si inventory saya itu mati. Nah, kembali kalau kita sebagai bisnis, inventory itu cost loh, hati-hati. Ya. Jadi saya selalu kalau inventory itu ya konsepnya ya nggak boleh banyak-banyak kalian. Karena kalau kalian punya terlalu banyak, berarti uang matinya terlalu banyak gitu. Ya, jadi makanya inventory itu termasuk waste yang harus kita perhatikan. Yang ketujuh, M adalah motion. Nah, kalau motion itu pergerakan dari orang-orang. Misalnya motion itu adalah untuk bisa untuk bisa mengerjakan sesuatu harus melakukan satu tindakan tertentu. Misalnya kayak, aku sih ngebayanginnya kayak itu ya, di restoran lah mungkin ya, di restoran atau di supermarket. Oke. Jadi salah satunya kalau misalnya kita di restoran itu, pergerakan dari si pelayan kita itu akan mempengaruhi kecepatan pelayanan, bukan? Nah, jadi pada saat kita mengatur di mana letak kitchen, di mana letak kasir, di mana letak meja-meja yang akan dilayani, itu sebetulnya sesuatu yang flow-nya atau alirannya itu sebenarnya harus kita pikirkan dengan baik. Ya, kalau misalnya tidak efisien, berarti akan terjadi sesuatu mungkin flow yang bertubrukan yang mengakibatkan perlambatan dari layanan tersebut. Nah, sebetulnya untuk yang motion ya, itu kebetulan di tempat fitness tempat saya bekerja itu juga dipikirkan dengan baik. Karena kita memikirkan kalau customer masuk, lalu dia kemana dulu gitu. Nah, udah gitu dia geraknya kemana. Nah, oleh karena itu layout dari fasilitas fitness saya itu dipikirkan dengan seksama untuk menghindari adanya penumpukan customer di titik tertentu. Nah, jadi motion itu sebetulnya konsepnya gitu. Apakah kita sudah mengatur supaya tidak ada pergerakan yang tidak diperlukan, gitu? Ya, oke. Nah, kemudian yang terakhir, E, extra processing. Nah, kalau extra processing itu berarti gini, ada kompleksitas dan pemeriksaan yang terlalu banyak. Jadi anggap aja, misalnya salah satunya yang saya suka kasih contoh adalah di sebuah universitas, proses untuk pengajuan dana itu pengecekannya sampai 5 titik misalnya gitu. Ya, 5 titik. Betulkah perlu 5 titik gitu ya? Apakah nggak ada yang bisa diotomatisasi karena itu adalah sesuatu yang terstandarisasi? Dengan adanya 5 titik pemeriksaan, berarti selalu ada pada akhirnya selain extra processing juga ada waiting. Nungguin gitu. Ya, jadi inilah pertanyaan kita adalah apakah betul si pemrosesan ini dibutuhkan. Nah, jadi ke-8 dari waste ini itu harus kita perhatikan dan ini menjadi sesuatu yang ingin kita reduce, ingin kita hilangkan supaya proses kita itu betul-betul efisien dan efektif. Nah, saya ingin kembali kepada studi kasus ya. Nah, ini studi kasus yang universitas ya. Kita akan lihat lagi VSM yang waktu itu saya pernah perlihatkan ya. Nah, misalnya di periode XXXX, University ABC memiliki kinerja proses keuangannya lambat dengan berbagai masalah dalam berbagai jenis permintaan keuangan. Nah, salah satunya adalah pengajuan untuk keikutsertaan dalam konferensi akademik. Di dalam VSM halaman berikut yang sudah pernah kita lihat sebelumnya ya, tampak berbagai problem yang dihadapi dalam rantai proses. Nah, kita sekarang udah tahu downtime, kita bisa lihat waste apa. Ya. Nah, jadi teman-teman semua kita sudah pernah lihat proses VSM ini dari conference paper acceptance sampai funds-nya itu ready to use ya.
Di sini ada proses yang berjalan dan di sini ternyata ada problem ya yang berwarna merah yang sekarang kita bisa relasikan dengan jenis dari waste. Oke. Nah, jadi misalnya kita lihat untuk pertamanya kan mengumpulkan informasi konferensi, lalu menulis surat, kemudian memberikan catatan dan memberikan nomor, lalu pengecekan dari kualitas konferensi, baru dicek ketersediaan budget, dihitung pengeluaran dari travel, tuliskan approval form, record ke information accounting system, kemudian tulis cek, dan akhirnya tersedia. Dan di sini kita bisa lihat ada problem tertundanya pengecekan itu begitu lama, ya sampai 1-2 minggu. Nah berarti ini apa? Ini adalah waste jenis waiting. Oke. Kemudian cek budget availability ini juga sama, ada penundaan yang begitu lama 2-3 minggu, ini juga sama jenisnya waiting. Kalau yang ini yang di sini nih record numbering ini status unknown, ini kita sebut defect. Kenapa bisa nggak ketahuan gitu? Aneh ya. Ini nih belum ditandain nih bottleneck. Bottleneck itu berarti ada apa? Berarti sama juga waiting ya. Dan di sini under over budget ini berarti error karena tidak sesuai dengan budget. Kemudian ada bottleneck juga, ini disebut waiting. Computation mistake karena ada kesalahan perhitungan travel expense. Kita sebut ini defect. Right fund approval form, ini salah ngenotalin your defect. Kemudian memasukkan ke dalam accounting system, salah entry-nya, jurnal postingnya salah, ini juga mistake, disebut defect. Detail tidak direkod, ini juga defect. Menulis cek, ini slow prosesnya, waiting. Nah, jadi sebetulnya kalau lihat proses ini paling banyak defect, gitu ya. Waiting sebetulnya kalau saya tambahin yang 2 ini juga masih 5. Oke. Dan yang biru adalah solusinya. Ya, jadi supaya statusnya diketahui kita pakai online tracking system. Supaya tidak terlalu lama kita bisa auto check dengan sistem dan juga evaluate cuma special case. Kalau misalnya terlalu lama penundaannya kita bisa cek dengan sistem atau evaluate special case. Computation mistake kita pakai komputer, ini juga pakai sistem. Kemudian entry mistake, detail tidak direkod, kita sekarang pakai feature untuk record detail di dalam sistem. Dan kita untuk slow processing time kita ada standardization of the process. Jadi sekarang kebayang ya bahwa si ping post-it note ini harusnya ada identifikasi jenis waste yang tadi ini. Oke, jadi kalian bisa cek yang manakah yang terjadi. Tentunya dalam proses yang berbeda akan berbeda. Baik, setelah kita melihat defect, sekarang kita akan mencoba mengidentifikasi akar dari permasalahan. Jangan lupa bahwa kalau kita business process engineering itu selalu kita berpikir yang mana ya si akar utama dari permasalahan. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan diagram yang bernama fishbone. Nah, tujuan dari fishbone diagram adalah mengidentifikasi dan mengkategorisasikan penyebab masalah. Hasil akhirnya kita ingin supaya nanti ada penyebab utama dari problem ini yang akan teridentifikasi. Nah, kita lakukan langkah ini. Pertama kita lengkapi dulu fishbone diagram, lingkari root cause, lalu pindahkan setiap root cause menjadi daftar root cause utama. Nah, jadi memang di sini fishbone-nya itu kalau yang gambar ini, gambarnya material, method, mesin, man, measurement, dan mother nature. Ini yang paling dipakai kalau kita banyaknya pakai yang production ya, production. Tapi kita juga bisa bentuk lain. Dan si cabang ini boleh kamu ganti ya. Dipikir apa kategori yang paling cocok. Nah, ini sebagai contoh untuk proses yang tadi yang di universitas kita bisa buat fishbone-nya seperti ini. Problem statement-nya adalah
budget approval itu lama sekali, 4-6 minggu sebelum bisa disetujui. Nah, apa kategorisasinya? Saya buat prosedur, ya, kemudian kebijakan, lalu sistemnya, lalu fasilitasnya, lalu orang-orangnya, ya, baru komunikasi. Nah, sekarang berdasarkan prosedur, apa problemnya adalah prosedur yang tidak efisien, kemudian ada berbagai titik keputusan yang diperlukan, ya, sampai berulang-ulang. Oke. Kemudian kalau dari segi kebijakan, saya cek, VR Finance harus meng-approve setiap single budget. Sampai ke yang perintilan juga gitu ya. Nah, di sini VR Academic harus approve setiap single conference. Betul gitu harus dia, padahal bisa orang lain juga delegate ya. Oke, kemudian untuk sistem, information system feature belum dipergunakan sepenuhnya. Kemudian juga di sini ada problem missing letters ya, surat yang hilang. Kalau dari fasilitas kantornya berjauhan, jadi ada transportation waste gitu ya. Dan juga movement waste juga bisa ya. Kemudian untrained staff untuk data entry, kalau people sama human error ini sering ya. Kemudian kalau komunikasi ini kurangnya komunikasi antara college dan rektorat. Nah, saya sudah menyediakan template Fishbone tool diagram. Ya, kita akan buka ya habis ini ya. Bentar. Nah, jadi kalian bisa download ya. Ini sudah ada template-nya. Nanti kalian juga bisa gunakan untuk proyek. Silakan, nanti kamu boleh ditulis di sini, misalnya apa problemnya ya. Jadi boleh, misalnya masalahnya adalah paket hilang gitu ya. Paket tidak diantarkan tepat waktu dan ada yang hilang atau salah lokasi. Ya, silahkan nanti dibuat lagi, nanti baru identifikasi. Dan ini boleh ya, kalau misalnya ini merasa ini nggak cocok, measurement material method, dibuat aja sendiri. Kayak tadi saya buat prosedur ya dan lain-lain. Oke, mudah sekali, tinggal diubah. Di sini juga tinggal diketik. Oke, jadi silahkan boleh dipakai tool ini. Jadi tadi saya udah kasih contoh, misalnya untuk yang proses di universitas, bisa dibuat seperti itu. Ya, jadi bisa seperti ini. Oke. Dengan pakai tool itu, nanti kamu tinggal copy lalu paste ke PowerPoint. Nah, setelah kamu dapatkan, setelah mengisi Fishbone, terus kamu akan mencek apa sih akar permasalahan. Nah, yang disebut dengan akar permasalahan itu adalah underlying causes. Seperti gambar ini adalah root atau sesuatu yang tidak terlalu jelas gitu ya. Kalau yang di atas-atas itu simptom. Jadi sebenarnya sih keterlambatan itu kalau menurut analisis saya adalah penyebabnya adalah kebijakan yang bermasalah gitu ya. Kebijakan bahwa harus dia gitu ya yang approve. Padahal kan di standarisasi itu bisa. Nah, sekarang kita tinggal pindahkan, ya saya sudah tandai yang berwarna merah. Ini yang menurut saya adalah akar permasalahan. Nah, jadi sekarang si merah ini saya masukkan aja ke dalam sini. Gitu. Ya, gampang ya. Nggak susah, cuma memindahkan aja dari sana ke sini. Oke. Nah, sekarang setelah itu baru kita melaksanakan upaya untuk meningkatkan. Oke, untuk peningkatan kita bisa menggunakan diagram yang bernama YY. Ya. Nah, apa sih YY diagram? YY diagram ini adalah
diagram yang kita gunakan untuk benar-benar menggali sampai ke permasalahan terdalam. Nah, jadi misalnya ya, problem yang tidak normal adalah tertundanya pemrosesan yang terlalu lama. Ini juga sama ya, nanti ada template-nya. Nah, kita sekarang identifikasi dulu, mengapa jadi kamu harus perhatikan ininya ya, alurnya ya, aluran pemikirannya. Nah, sekarang saya mulai dari atas ya, tertundanya yang begitu lama, itu kenapa sih penyebabnya? Oh, ternyata karena nggak ada yang bisa menyetujui pada saat VR Finance nggak ada di tempat. Nah, apakah kita bisa meminta pejabat lain untuk menyetujui? Kalau misalnya bisa, berarti udah berhenti di sini. Ini bukan akar permasalahan. Ya. Ternyata nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa, berarti balik lagi ke sini. Kenapa nggak bisa? Ya, pertanyaannya jadi, kenapa nggak bisa meminta pejabat menyetujui, pejabat lain menyetujui? Nggak bisa, karena memang hanya VR Finance yang boleh tanda tangan. Ya, sorry ya, ini kelebihan. Ya. Oh, aneh ya. Tapi kenapa? Kan harusnya bisa cari wakil dong yang menandatangani. Gitu. Nah, ternyata nggak bisa. Nggak bisa nih. Kenapa nggak bisa ada delegasi? Nggak bisa delegasi. Karena nggak bisa delegasi ya. Kalau misalnya bisa kan kita delegasi aja, berarti udah solve. Nggak bisa nih. Oh, berarti karena manajemen yang tersentralisasi penyebabnya. Nah, apakah kita bisa ubah menjadi manajemen yang desentralisasi? Oh, ternyata nggak bisa. Karena belum ada perubahan job desk universitas. Nah, berarti sebetulnya akhirnya kita harus melakukan perubahan job desk. Nah, berarti si akar permasalahan adalah job desk-nya itu tidak dibuat untuk mengakomodir proses yang cepat. Gitu. Ya, jadi si fungsi dari 5 whys ya, kita nanya why 5 kali supaya kita bisa sampai ke paling bawah. Nah, mungkin Anda bertanya, mungkin Bu, 2 udah berhenti. Oh, kalau 2 udah berhenti ya kemungkinan bisa jadi itu bukan masalah yang terlalu serius gitu. Oke. Berarti kita boleh masukkan lagi problem yang lain. Oke. Oke, selanjutnya ya. Nah, setelah kita jadi si yang YY itu ada ya template-nya, saya sudah sediakan, rasanya nggak usah dilihat dulu, masih kosong. Oke, nah sekarang setelah kita tahu nih problemnya tadi, sekarang kita akan membuat tabel seperti ini. Jadi kalau ini masalah utamanya, terus apa sih solusinya gitu? Kan harus cari apa sih solusinya. Nah, untuk itu kita pakai tool yang namanya kita dengan pemikiran kita harus bikin 2 hal, quick dan harder wins. Ya, itu adalah solusi yang kita akan ajukan. Nah, kalau quick wins itu berarti kayak gampang gitu, gampang ngebetulinya, solusi yang gampang gitulah ya. Jadi sebagai contoh misalnya, kalau masalahnya adalah perhitungan dalam travel expense atau journal posting seperti yang di dalam proses university tadi, ternyata root cause-nya setelah kita cari ya, ternyata perhitungan manual oleh staff. Parah banget nih. Nah, berarti quick win Andinya gimana? Kita pakai information system untuk ngitung travel. Latih staff gunakan sistem. Nah, yang kedua kita bisa errornya misalnya, delay di titik keputusan. Nah, berarti root cause-nya adalah si pembuat keputusan itu nggak ada di tempat. Nah, jadi gimana quick win-nya? Kita akan ajukan saja ke otoritas yang lebih tinggi atau representatif untuk konferensi yang biasanya dapat disetujui. Ya. Kalau errornya yang surat hilang, kita ternyata setelah ditelusuri pakai 5YY, 5Y dapat sistem telusurnya itu ternyata manual, melihat buku catatan gitu. Nah sekarang quick win idea-nya kita akan coba gunakan sistem telusur secara online. Setidaknya minimum pakai Google Form aja ya, mungkin udah ketahuan. Dan kita coba latih staff menggunakan sistem.
Nah, kalau harder wins itu gimana? Harder wins itu biasanya adalah sesuatu yang nggak bisa segampang itu kita langsung, oh ya, now let's do it gitu. Tapi bisa jadi adalah sesuatu policy, sesuatu kebijakan yang membentukkan approval dalam berbagai level. Ya, jadi misalnya kayak delay ini yang sudah tadi kita identifikasi gitu ya. Ternyata prosedurnya tidak efisien dan juga panjang. Untuk harder wins-nya kita perpendek prosedur. Misalnya untuk konferensi yang biasa diperbolehkan atau standar itu kita buat listnya supaya dengan mudah bisa diproses. Kemudian kedua, penundaan atau delay dalam pembuatan keputusan ini berarti ada kurangnya komunikasi antara fakultas dan rektorat. Nah, kita coba harder wins-nya berarti bikin new system ya untuk komunikasi yang baik. Boleh email, boleh online, boleh ciptakan standar apa yang langsung disetujui dan langsung ditolak. Oke. Selain dari itu, ya, nah sekarang kita mau cari selain quick dan harder wins, kita akan sekarang memikirkan apa sih possible solution yang kita bisa terapkan ya di dalam yang memang pada umumnya bisa banyak digunakan dalam berbagai proses yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh kita bisa membuat salah satu pilihan yaitu line balancing. Nah, line balancing ini adalah penyeimbangan dari proses, ya, yaitu kita contohnya nih ya, proses kita kan ada bottleneck. Nah, berarti anggap aja si bottlenecknya itu di A dan di C dan di E. Nah, berarti kita akan berusaha supaya kita bisa menyamaratakan. Nah, dengan membagi beban itu atau kita menambah resource yang membantu mengerjakan A, C, dan E. Ya. Nah, kalau line balancing ini berarti kita mencoba mengurangi jumlah kemacetan dan kejadian yang waiting menunggu sehingga prosesnya dioptimalkan. Lalu langkah-langkah proses punya siklus yang sama dan orang beroperasi secara sinkron dengan beban kerja yang sama menciptakan alur yang lancar. Nah, yang kedua, kita boleh gunakan metode solusi visual control. Dan ini sudah banyak digunakan ya. Dan saya yakin kalian pasti juga memperhatikan kenapa sih kita pakai visual control. Misalnya seperti ini, untuk memisahkan sampah, paper itu warna hijau, karton itu warna merah, plastik itu kuning, kemudian general waste hitam, kalau kaca-kaca pakai oranye, kaleng-kaleng pakai biru ya. Walaupun di Indonesia kita sih cuma 3 warna ya, seingat saya. Untuk sampah organik, sampah anorganik gitu ya, kalau nggak salah ya, sama lain-lain gitu ya. Nah, jadi ini buat apa? Supaya orang tahu buangnya kemana, ya. Jadi tahu apa yang harus dilakukan. Dan hasilnya itu seperangkat label, instruksi atau tanda yang jelas yang mengurangi kesalahan. Nah, jadi sebetulnya saya akan singgung sedikit mengenai studi kasus besar yang kalian sedang akan kerjakan. Nah, di dalam proses tersebut problemnya adalah salah satunya adalah kekacauan pemrosesan. Nah, sebetulnya itu bisa dikendalikan dengan menandai, misalnya asal si paket itu dari mana, kita langsung tandai. Dengan kita menandai asal proses dari paket dari mana, misalnya kota apa, si input partner gitu ya di dalam proses itu menjadi tidak usah mencari satu tahap yaitu asalnya dari mana. Ya, dan itu sangat menghemat waktu. Oke. Kemudian bisa juga kita misalnya di dalam salah satu solusi yang dipakai untuk tugas besar tersebut adalah si paket-paket itu kita tandai yang mana yang urgent, yang mana yang standar paket. Ya. Dengan seperti itu kita jadi tahu yang mana yang kita harus proses dengan cepat. Nah, jadi kalau kalian ngebayangin kayak di JNE, di Si Cepat gitu ya, di berbagai kurir itu pasti dia ada tandanya. Kalau yang one night service gitu ya, ONS, dengan yang ekonomi udah pasti ada labelnya berbeda dan ditaruh di tempat yang berbeda. Selanjutnya kita juga bisa memikirkan metode solusi yaitu dengan cara mensegmentasikan permintaan konsumen. Nah, jadi ini ya. Sebagai contoh kita udah buru-buru kita pakai triage method, kita coba pisahkan ya antara paket yang standar dengan paket yang urgent ya. Ini untuk problem paket ya.
Nah, jadi kalau misalnya pakai yang standar kan kita nggak usah rusuh-rusuh ngerjainnya gitu. Kalau kayak di JNE, ya udah aja santai ngikutin ininya. Tapi kalau misalnya yang one night service gitu ya, one night service berarti udah tahu kan besok harus sampai. Berarti si paket itu harus dipisahkan dan dia akan langsung dianggap urgent paket, dan karena kadang-kadang datang urgent paket ini prosesnya harus lebih cepat dari yang lain. Nah, jadi kita caranya adalah kita pisahkan itu dan kemudian kita akan memprioritaskan yang mana yang lebih dibutuhkan lebih cepat. Ya, oke. Kemudian kalau untuk segmentasi permintaan konsumen ini enaknya kalau kita bisa pisahkan, berarti kita akan bisa memproses dengan lebih baik. Ya, jadi tujuannya adalah kita segmentasikan dan alokasikan sumber daya yang tepat untuk pekerjaan yang masuk. Hasilnya kita selaraskan sumber daya yang cocok dengan variasi dan profil permintaan. Oke, nah kemudian di sini pesan utama memang ingat ya, si waste itu yang harus kita eliminasi karena si waste itu membuat kinerja kita menjadi buruk. Jadi misalnya kalau ada customer order sampai disampaikan ini ada waste. Nah, dan itu berarti apa? Apa yang terjadi? Ya misalnya ada waiting, ada transportation motion, nggak bertanya ide orang, ya. Kemudian juga inventory, extra processing defect, ini semua adalah waste yang kita akan coba hilangkan. Ya, proses manapun, kalau saya cukup yakin akan ada problem waste tersebut dan kita akan berusaha untuk menghilangkannya. Oke. Nah, saya ada aktivitas ya. Bentar ya. Nah, jadi aktivitas ini ya. Jadi saya mau minta kalian pakai jari gitu ya. Nanti kalian akan menyentuh layar kalian, menyentuh ke layar kalian sendiri gitu ya. Menghitung dari angka 1 sampai ke sebanyak mungkin kamu sanggupnya. Ya, ini latihan untuk cari angka ya. Cari angka permainan sedikit. Tapi kalian kerjakan saja di layar masing-masing. Sebentar ya, saya cari dulu. Oke ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan. Nah, kalian siap ya? Soalnya nanti saya akan bilang 1, 2, 3 start ya. Habis ini ya. Jadi saya punya angka-angka ini, kamu harus sentuh dari angka 1 sampai ke sebanyak mungkin. Oke, nanti saya akan tanya ya kepada kalian sampai angka berapa. Jadi saya cuma kasih waktu 60, bentar ya, 60 atau 30 detik. Saya siap dulu timernya. Oke. Saya siap timer dulu sebelum nunjukin ke kalian. Oke. Stopwatch. Oke, saya cuma kasih waktu 15 detik, oke? Nanti begitu saya start baru saya mulai 15 detik. Oke, nah sekarang kamu lihat ya layar ini. Oke, gunakan telunjuk jari kamu untuk mencari angka 1, 2, dan seterusnya ya. Pokoknya kamu harus berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Terus nanti kamu kasih tahu saya kamu sampai nomor berapa. Oke, siap ya? Oke, kalian boleh nyalakan audio ya. Oke, siap ya. Saya hitung sekarang ya. 15 detik saja. 1, 2, 3. Oke, waktu habis. Nah, saya mau nanya, kalian sampai nomor berapa? 14. 3, Bu. Nomor 3? 14. Nomor berapa? 14. 14, oke. Yuk, yang berikutnya. Tadi siapa yang ngomong, Ricky? Iya.
Oke, Ricky 14. Aldo berapa? Ini teh boleh 2 tangan atau 1 tangan, Bu? Satu. Satu Oh, tangan. 1. Ya, udah berapa? Saya tadi 7, Bu. 7. Oke, Raka berapa? 3, Bu. Raka cuma 3. Oke. Iya. Nah, udah ya. Nah, kenapa kalian merasa susah? Pusing ya angkanya ya? Balik, ada yang kebalik. Balik. Oke ya. Nah, ini kenapa? Karena di sini ada angka-angka, terus ada yang bukan angka kan? Mengganggu Iya, kan? Bu. Nah, Iya, Bu. jadi kan kamu kan pusing kan perhatiannya kan? Mana nih si angka yang kamu pengen cari berikutnya ya? Oke, nah sekarang saya kasih perbaikan. Saya akan buang si waste tersebut, si defect tersebut ya, saya akan buang. Baik, sekarang saya akan kasih gambar yang lain. Gambar kedua. Oke, ini angka saya sekarang. Seperti tadi saya akan hitung 15 detik ya. Siap ya, kamu pakai jari, ditelusuri, disentuh 1, 2, dan seterusnya. Ready? 1, 2, 3. Oke, waktu habis. Yuk, sekarang Ricky berapa, Rik? 15. Oh, 15. Naik lah. Naik 1. Oke. Aldo berapa, Dok? Ya, Bu. Kamu bisa berapa? Saya bisa sampai 12 doang. Oh, 12. Lumayan lah. Kan tadi kamu cuman 7. Iya, udah meningkat ya. Oke. Raka berapa, Raka? 15, Bu. Oh, 15. Oh, keren banget. Ini peningkatannya tajam ya. Dari 3 jadi 15. Oke, jadi kita sudah buang ya si defect tadi kan. Lebih gampang kan dibandingin sebelumnya. Oke. Nah, jadi sekarang saya mau kasih yang lebih bagus lagi. Ini problemnya apa? Angkanya berantakan bukan? Susah bacanya kan? Belok kiri, belok kanan gitu ya. Oke, nah sekarang saya kasih yang lebih bagus lagi ya. Aduh. Nah, sama seperti tadi, saya akan hitung 1 sampai 15 ya. Maksudnya saya cuma hitung 15 detik. Oke, ready? Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah beres. Sekarang saya tanya lagi, Ricky semen udah berapa sekarang, Rik? 16. Berapa? 16. 16. Oh, kamu kok peringkatnya cuma 1-1? Iya. Oke, Aldo. 20, Bu. Gue Aldo langsung melesat tajam ya. Karena ternyata Enak lebih melihat gampang. angkanya. Angkanya udah gampang lihatnya. Raka gimana, Raka? Raka berapa? Tadi kan 15. 22, Bu. Wih, keren. Tambah 2 tambah 7 ya. Jadi Ricky nih malah majunya dikit. Oke, sip, nggak apa-apa ya. Saya tahu lah setiap orang kan pasti ada cara memperhatikan. Oke, keren. Nah, jadi kenapa sekarang lebih gampang? Angkanya udah lebih rapi, ya kan? Kemudian nggak bengkok-bengkok kiri kanan segala macam adu liur ya. Ini kan udah kayak seperti teratur ya, walaupun belum benar-benar teratur bukan? Nah, sekarang kalau saya kasih yang berikutnya pasti aja lebih jago lagi. Ya, dijamin lah kalau ini mah ya. Coba saya pengen tahu ya. Ini sama tetap dikasih 15 detik. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Disentuh ya, supaya tahu. Ya, stop. Oke, Ricky berapa sekarang, Rik? 30. 30, keren. Habis. Aldo? 30 juga. 30 juga. Raka? Sama, Bu, 30. Sama 30. Oh, udah gampang banget ya. Kenapa? Karena sudah berurutan, sudah distandarisasi. Gampang banget kan kalau kayak gini. Nah, jadi kalian bayangin gitu. Kalau kalian punya pekerjaan yang berantakan,
Saya juga mengakui deh meja kerja aku berantakan ya. Kalau cari sesuatu pasti saya susah. Gitu. Sebenarnya saya paham juga soal itu. Tapi kadang-kadang kita terbawa untuk pola yang kacau itu gitu. Nah, tapi kalau kita udah latihan seperti ini, mudah-mudahan kalian menyadari, kalian bisa menghubungkan dengan situasi yang kita hadapi di dalam proses. Kalau prosesnya berantakan, pasti kita akan lebih susah. Nah, cukup ya tadi latihannya sih, tapi saya akan membagikan satu gambar lagi ya. Ini bukan buat disentuh latihannya. Nah, saya ingin memperlihatkan ini adalah gambar yang sama seperti yang sebelum ini ya, tapi ada beberapa angka yang hilang. Ya. Nah, kalau kita punya proses yang teratur seperti ini, akan sangat mudah untuk mencari sesuatu yang hilang. Ya. Kalau kita punya proses yang teratur, kita bisa dengan mudah melihat sesuatu yang abnormal. Ya. Jadi bayangin gitu, kalau kamu punya proses ya, kayak tadi ngirim paket. Paketnya udah pasti teratur. Tahu-tahu ada satu anomali. Apa nih? Kenapa nggak nyampe-nyampe si paket? Nah, kita langsung sadar. Tapi kalau misalnya semuanya kacau, pasti pusing. Ya, akan susah untuk melihat si problem itu. Oke ya. Nah, jadi saya akan memperkenalkan metode yang disebut 5S ya. 5S ini akan membantu kita membuat segala sesuatu menjadi teratur. Sip ya, kita kembali ke slide. Setelah aktivitas tadi. Nah, yang saya barusan perkenalkan itu adalah kita sebut dengan 5S atau kalau di Indonesia 5R. Ya, sebagai contoh, kantor kita yang berantakan di sebelah kiri itu pasti kita setengah mati kalau cari sesuatu. Ya, dan aku juga dengan malu mengakui saya juga kacau nih mejanya karena udah sebulan ini saya sibuk banget sampai nggak keburu membuatnya teratur. Ya, tapi kalau kita teratur seperti di kanan, kita akan dengan mudah mencari sesuatu yang kita inginkan. Ya. Nah, kalau kita pikirkan metode 5S 5R ya, nanti saya akan pernah apa sih ini. Nah, ini sebagai contoh yang lain. Misalnya saya punya kotak obat-obatan yang kiri. Berantakan banget kan? Sampai kalau misalnya saya mau cari aspirin, saya udah nggak tahu taruh di mana. Nah, kalau kita rapikan dengan ada label, dengan berurutan kayak tadi tuh, misalnya berdasarkan abjad, ya, pasti akan rapi dan akhirnya kita mudah mencarinya. Dan kalau ada yang missing, misalnya, ternyata obat ini habis, nah, kita dengan mudah bisa identifikasi. Solusi lainnya seperti lemari hardware, ya, semua tool itu kacau ya diberantakin. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai tool rack, ya untuk mengatur ya seperti ini misalnya obeng-obeng, stang, semua kita atur berdasarkan ukuran. Nah, berarti kalau ada sesuatu yang hilang kita juga tahu, ya. Dan ini kalau buat kebanyakan cowok gitu ya, kayak punya perangkat di rumah itu sebenarnya mengesalkan bukan kalau misalnya ada salah satu yang hilang. Suami saya juga selalu gitu, aduh ini kenapa hilang satu gitu ya. Tapi dia nggak akan menyadari terus terang kalau misalnya tidak diatur seperti ini. Baik ya, jadi saya akan mengulang sedikit. 5S ini sebetulnya dari bahasa Jepang ya. Jadi kita lihat satu persatu. Kalau S pertama itu seiri, artinya clear up ya atau bersihkan. Nah di Inggrisnya kita Inggriskannya itu pakai sorting ya. Kalau bahasa Indonesia kita pakai R, ringkas. Seiton organizing ya atau mengatur-ngatur gitu ya. Kalau di bahasa Inggrisnya itu kita straightening. Kalau di Indonesia kita pakai kata rapi. Seiso itu kalau artinya membersihkan. Nah di dalam bahasa Inggrisnya kita mengkilapkan katanya shining ya. Nah kalau di Indonesia kita resik bersihkan ya. Untuk seketsu kita pakai standardizing atau menstandarisasi ya supaya kayak tadi tuh kayak angka tadi bahasa Inggris juga sama ya, bahasa Indonesia kita coba rawat supaya kita terus bisa dengan teratur seperti itu. Yang terakhir Shizuke itu training and discipline. Di dalam bahasa Inggrisnya itu berarti kita sustain, pertahankan. Di Indonesia kita pakai rajin. Nah ini ada filenya 5S audit ya, nanti kita akan lihat. Tapi saya masih sedikit menjelaskan ini ya. Nah jadi si 5S itu sebetulnya berasal dari Jepang ya.
ini adalah pendekatan Kaizen ya, dan memang orang-orang Jepang itu gila kerapian ya kalau saya pikir-pikir, dan mereka memang hebat sekali gitu ya, dan dengan membuat aturan seperti ini ya, memang proses kita dan lingkungan kerja kita itu akan benar-benar menjadi teratur. Misalnya kayak ringkas itu berarti kita menyingkirkan barang-barang yang nggak dibutuhkan ya, kayak tadi tuh nomor yang di gambar 1 kita ada berbagai defect. Apa sih itu? Nggak perlu kan? Kita bisa buang. Nah, yang kedua, seiton. Rapi itu berarti barang-barang diletakkan dalam posisi yang sudah kita tetapkan. Sehingga siap digunakan pada saat diperlukan. Nah, yang ketiga, resik. Seiso itu berarti kita akan membersihkan peralatan daerah kerja sehingga semua peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang bersih. Dan rawat adalah yang seiketsu adalah tindakan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi ketiga tahap sebelumnya. Yang terakhir, rajin, kita melihara kedisiplinan pribadi masing-masing dan menjalankan seluruh tahap 5S 5R. Ya, jadi kita bisa sadarilah kegilaan orang Jepang. Oke? Ya, Indonesia kita sebetulnya saya sering lihat si 5R ini kebanyakan kalau di daerah yang itu tuh yang ngebangun, yang kontraktor bangunan gitu, saya lihat mari kita terapkan 5R gitu ya, karena memang kalau daerah konstruksi itu agak bahaya ya. Bayangin gitu kalau kamu nggak taruh barang-barangnya dengan benar, ada orang tersandung terus jatuh celaka, itu bisa mati gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal seperti itu dan mereka menerapkan 5R ini untuk benar-benar untuk keamanan. Nah, ini sebagai contoh adalah 5S juga bisa kita gunakan untuk audit untuk proses jasa. Nah, jadi misalnya saya menilai ya 5S untuk budget request dan approval itu kita kasih skor ya. Sustain-nya seperti apa, sort-nya seperti apa, state-nya seperti apa. Nah, nanti akan terjadi jaring laba-laba seperti ini ya. Dan itu nanti bisa kita gunakan untuk analisis kita. Oh, ternyata ini yang paling rendah nih, si standardize ini yang nanti harus kita tingkatkan. Harapan kita pengen ke yang paling tinggi. Oke. Dan terakhir, kita akan mencoba memilih solusi terbaik dengan Pigmatrix ya. Nah, maksudnya gimana? Sekarang kita akan cek solusi ya. Ada solusi dengan dengan impact yang tinggi atau implementasi yang kemudahan implementasi. Nah, kalau kita cek di sini sumbu yang kiri ini impact atau pengaruh ya, high dan low. Sumbu yang bawah ini kemudahan mengimplementasikan solusi itu ya. Low itu berarti low itu berarti sulit, high itu berarti mudah ya. Jadi kalau kita lihat di sini gimana kalau impact-nya tinggi susah ya, berarti itu possible. Oke. Kalau misalnya impact-nya tinggi, implementasi mudah, itu memang yang paling ideal yang kita inginkan. Kalau kita bisa, kita langsung sekarang terapkan. Oke. Nah, kalau misalnya kita implementasinya kemudahannya tinggi ya, tapi impact-nya tidak terlalu tinggi, ya udahlah kita pertimbangkan aja. Ya. Kalau udah mah impact-nya rendah, terus nerapinya susah, ya udahlah itu mah nanti aja, karena dianggapnya sebagai kategori kill, alias kayak nyiksa diri gitu ya untuk menerapkan. Nah, jadi kita katalogisasi aja untuk penggunaan di masa depan. Nah, di dalam Pigmatrix ini ya, PICK ya, Pigmatrix itu possible, ideal, consider, kill. Yang mana sih yang mau kita ambil? Ya, tentunya kalau menurut saya kita bisa kerjakan PIC, yang K itu nanti aja. Ya, jadi kita cek apa yang kita bisa lakukan. Nah, ini ada template-nya juga. Jadi ini sebagai contoh kalau untuk kasus yang universitas, high impact udah pasti kalau kita bisa desentralisasi manajemen, tapi difficult loh. Karena apa? Karena berarti kan membutuhkan ada perubahan SK, kemudian mungkin bahkan minta perubahan ke yayasan gitu ya. Jadi ini agak susah. Nah, kalau misalnya yang gampang ya, high impact itu latih ulang staff. Kenapa? Karena akan mengurangi error. Ya, nanti kita tinggal taruh-taruh di matriks ini. Oke, sekarang saya mau kasih lihat si template ya. Mana ya, jadi hilang.
Saya mau perlihatkan 5S ya tadi sama Pigmatrix ya. Oke, jadi kalian sudah saya sudah taruh ya. Jadi kalian tinggal download saja dari CLS. Nah, yang saya ingin kasih lihat itu terutama 5S ya. 5S. Maaf ya, ini ternyata lebih lambat memang kalau pakai ini. Pakai koneksi handphone. Asal lama keluarnya. Nggak keluar-keluar malah. Tunggu. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah dari template 5S. Nah, jadi kita bisa gunakan. Mau pakai yang untuk produksi atau untuk office. Nah, tergantung. Kalau misalnya kalian pabrik gitu ya, kalian boleh pakai template yang production. Jadi caranya gimana? Kalian klik di, oh ini dia nggak boleh, kita enable dulu ya. Nah, nanti tinggal mengangkat ya. Misalnya untuk sort ya 5S pertama, sekarang kita punya inventory yang ada yang dibutuhkan di tangan. Oh ternyata nggak begitu banyak misalnya ya. Kita boleh kasih angka. Di sini berarti 1, ya, saya no activity. Terus necessary item, oh bagus 4, ya. Terus coba ya, saya mau lihat, nggak ada rumus ya. Oke, terus toolnya berapa? Ya, misalnya aku 4 juga, ini 4, ini misalnya 3 gitu ya. Nah nanti tinggal ini lihat. 1, 4, 3. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi nanti ini contoh yang factory ya. Jadi misalnya mesin sudah di-arrange secara logik ya, bolehlah. Udah bagus. Terus kita juga bersih, misalnya ini anggap aja perusahaannya bagus ya. Terus 5, 4, di sini 3 ya. Kalian boleh baca satu-satu. Ini ada standar yang bisa dipakai ya. Jadi saya tinggal masukkan. Terus misalnya ini semuanya 4, biar gampang. Ya, jadi ini contohnya lantai dibersihkan, tidak ada kotor-kotor gitu ya. Terus prevention untuk kecelakaan sudah dilakukan dan lain-lain. Ya. Oke, kemudian sustain. Oke. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang udah dapat ya semua angkanya. Terus kita tinggal klik. Nah, udah jadi nih, otomatis. Oke. Nah, kalian bisa lakukan hal yang sama untuk Office. Nah, kalau Office beda ya ininya. Sort, when is the current storage, dan seterusnya. Ya, nanti boleh diisiin aja. Sama hasilnya bisa seperti tadi. Oke, jadi ini udah ada ukurannya yang memang kita pakai. Oke, sama juga nanti tinggal jadi radar chart. Oke ya. Mudah sekali, ya. Oke, seperti itu. Kemudian satu lagi yang saya ingin tunjukkan adalah oke, Pigmatrix template ya. Jadi kalau kalian buka Pigmatrix template, ini adalah petanya yang tadi. Nah, kita bisa isikan di sini. Oke. Kalian boleh pakai template ini, tinggal nanti dikopas, masukin ke dalam PowerPoint ya. Jangan lupa saya minta ini juga untuk tugas kalian.
Ya, jadi di sini tuh mikirin apa ya solusi yang gampang diimplementasikan tapi susah gitu untuk penerapannya yang ini ya. Kalau yang ini gampang implementasikannya tapi oh ini soalnya ini rada kebalik ya. Kalau gitu saran saya jangan pakai yang ini deh. Mendingan kalian langsung aja ambil dari sini kalian kopas ya. Untuk Pigmatrix pakai ini aja deh, nggak usah pakai yang Excel soalnya agak beda ini sih sumbunya. Ya, jadi kalian pakai ini aja nanti bisa diisikan. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalian dengan pakai ini aja. Ya, jadi jangan pakai yang Excel deh. Soalnya agak beda, sumbunya dia kebalik ya, ease of implementation di sini. Biar kalian nggak bingung, kalian ikut yang ini aja, PICK-nya. Ini buat yang ini Bu, yang soal 2 ya? Ya, jadi kalau kita lihat kembali ya, tugas. Oke ya, kalau kita lihat kembali tugas besar yang saya udah jelas minggu lalu. Kita lihat paling bawah. Nah, bening belum ada. Nah ini, saya minta kamu buat ini, ya kan? Nah jadi kalian untuk yang fishbone bisa pakai template Excel, bisa list root causes, bisa kopas aja dari PowerPoint, quick wins sama harder wins, kamu boleh ambil dari PowerPoint, Pigmatrix-nya juga kayaknya mendingan PowerPoint. Oh saya lupa ya, ini kok nggak ada 5S ya. Berarti kalian coba, tapi akan susah ding, karena kamu nggak paham keseluruhan. Udahlah nggak apa-apa, ini aja yang aku minta. Cukup lah, nggak apa-apa ya, 5S, nanti kamu pokoknya, kamu punya tool-nya kalau kamu butuhin. Oke, baik. Jadi seperti itu, semua yang saya ajarkan harusnya bisa dimasukkan ke sini. Dan saya sudah memberikan ini loh. Memang kesulitannya adalah kamu nggak benar-benar ngalamin si simulasi ini. Sayang banget, padahal simulasi ini seru banget. Cuman saya masih nggak tahu gimana caranya mereplika untuk kondisi online seperti ini gitu. Saya nggak kebayang gimana cara ngereplikanya gitu. Jadi ya sudahlah, saya kasih gini aja.